Selamat pagi waktu Cape Town. Teman-teman, saya sekarang ada di gedung atau di halaman Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town. Hari ini kita akan memotret atau merekam mengenai waterfront, ya, daerah waterfront, ya. Nah, di sana terlihat di depan itu sebelum kita ke waterfront. Nah, ini adalah Taman Jatayu yang baru dibangun oleh KJRI Cape Town. Tanah-tanah di sini tamannya sudah tertata dengan baik. Gedung KJRI ini terdapat di Rosemead Avenue. Itu tamannya kelihatan, ya, terlihat sangat cantik, sangat bagus. Ini kita sama-sama menuju ke waterfront. Start dari sini. Terima kasih. Oh ya, sebelum itu saudara sekalian, di sini kebetulan ada Mr. Howard. Beliau adalah staf pegawai setempat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kita mungkin akan mewawancarai Pak Howard. Ini namanya, what is the name of this garden? It's Jatayu Gardens. Oh, Jatayu Garden. Jatayu Garden. That's so very beautiful. Very beautiful, ya? Very beautiful. Oh, when it was built? It was built last year. Last year? Yes, when our new Consul General come. Yes. He came and changed and make it our beautiful garden, a beautiful view. There's many people could enjoy this garden, yeah? Yes. It's very greeny, yeah? It's very clean, very beautiful. Very beautiful. Everybody, even our guests, they like to come here and sit, enjoy our garden, beautiful view. It's good. Also the what is that? The road in front of the embassy is also very clear, yeah? It's also very clear. It was also changed by our new Consul General Very smooth. last year. Make it very smooth, very clean. Because before we were struggling with the old, with the old that was there in front. When during the raining during raining time, it was indented, yeah? In the previous year. It was very difficult before because the garden was always flooding. Oh, yeah. Always flooding, mud, like very dirty water. But now, if it's raining, the garden is clean. Yeah. And even if there's a clean water. It's like we've got a beautiful lake in front of the garden. That's make it so our garden is so very beautiful. So it means the sanitation is running very well, yeah? The water system, the drainage sanitation, system. yeah, drainage system. Yes, it's working very well. Yes. Very. Oh, I would like to see. Yes. It's very beautiful. Yes. There is also a room behind you, Howard, Mr. Howard. What is that room? That room, the glass room. Yes. Oh, that room also. That's one of our new rooms that was built again by our new Consul General. Yeah. Make it so beautiful. We like to sit here. We like to sit there and enjoy the view of the garden while we're sitting inside the glass room. And usually that's also used for meeting. For the meetings, yes, we use for the meetings. Yes. Very convenient, yeah. Yes, it's very convenient. Yes, very convenient. That's also. Yes. Thank you very much, Pak Wi. Thank you, sir. Thank you, Pak. Ini adalah ruang konsuler, ruang pelayanan konsuler. Kita mau lihat bagaimana sistem pelayanan di KJRI. Gitu. Oh, di sini kelihatan ada
piagam semacam sertifikat dari Kementerian PAN dan RB. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town telah meraih predikat menuju wilayah bebas korupsi. Dan apabila ditemukan praktek pungutan liar, calon gratifikasi, dan aduan atas unit kerja ini, maka ini juga ada saluran untuk pengaduannya. And then I looked for a job. I finally got it. They gave me 2019. So I Di sini came sedang here, berlangsung and then I got pelayanan a job in 2019. Now to teman-teman. extend that visa, the critical skills was hard. They rejected it. And then I was already married. So then I got the spousal visa in 2019. It only came out in 2021. 2 years. Yes. And then the renewal one was in 2022. But they grant you 3 years visa, right? And then I have to renew it again. No, before Before 2026. until 2026. But this time I'm also applying for a permanent residence based on my critical skills. Okay. And you said that you're already working in IDM Yes. company since Yes. 2019. Okay. Then what is your purpose to Indonesia? My family, part of my family stay in Australia, so they love Bali. So they say let's go and celebrate my sister's Indonesia masuk ya. Selamat pagi. Wah, ini sedang pelayanan apa ini? Ada pelindungan sama pelayanan kekonsuleran Pak di Oh. loket, sama kita persiapan buat pelindungan di pelabuhan Oh gitu ABK ya. Indonesia. Oh, menyiapkan perlindungan sama pelayanannya. Iya siap Pak. Oh, ini sedang ada tamu ngurus apa nih ya? Untuk pengurusan visa Pak. Oh, ngurus Iya. visa. Ada rencana ke Indonesia? Iya rencananya demikian. Your sister's in Johannesburg. And she will go to Bali. For her, I mean for Ini ada ruang tunggu bagi tamu. first. in Pretoria. Oh. Ya, saya ulang. Ini juga Oh. pelayanan. In Pretoria, in Johannesburg, because we have our embassies there, we have the private visa there. Because they will Because tell they will you ask you what where do you stay. where you stay, or like you. Me. You have to apply here. You can apply to our embassy. If you go there, you have. Ya, kita ada ketemu juga staf KJRI yang lain. Maaf Pak, Bapak. Hah? Nama? Saya nama Asep Arjana. Pak Asep Arjana ya, bekas staf sini. Tadi saya diizinkan untuk melihat ruang Pak Konjen. Oh, Apa? silakan silakan. Pak. Terima kasih. Oh ini ya ruang Pak Konjen ya. Oh, ini kayaknya warna-warnanya masih kelihatan baru ya Pak. Baru dicat ya. Oh ruangannya bagus ya. Nah ini kita ketemu Pak Faiz. Siap. Pak Faiz, Pak Faiz di sini sebagai apa ya, Pak? Saya sebagai Kepala Fungsi Protokol Konsuler KJRI Cape Town Oh. dari
penugasan sejak Februari 2021 sampai sekarang September 2024, jadi hampir 4 tahun. Oh iya. Tadi ada pelayanan konsuler ya? Iya, iya Pak. Ada setiap hari kita ada mendapatkan kunjungan baik dari warga setempat, warga Afrika Selatan, maupun warga asing yang punya permanent residence di sini, maupun yang terutama warga negara Indonesia dan ABK. Kita layani. Komitmennya untuk pelayanan yang terbaik. Wah, pasti prima. KJRI Cape Town itu melayani dari hati. Karena sesuatu yang datang dari hati pasti menyentuh hati, Pak. Yes. Itu menunjukkan komitmen kita, dan terbukti 2022 Desember kita mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian PAN dan RB. Satu-satunya satker pada saat tersebut yang mendapatkan penghargaan tersebut. Oh, Bukti komitmen. ada sertifikatnya ya? Ada, Pak. Boleh saya lihat? Sebetulnya ada di ini nih. Kita lihat, kita taruh di ruangan kita. Di ruangan kami. Ini ruangan tempat kita rapat setiap hari. Oh ini ruang rapat ya? Oh ini ruang Bersama rapat. juga setiap ada sempat rapat. Jadi sertifikat itu kita taruh di ruang ini. Oh di Dan sana. di ruangan konsuleran, di ruangan pelayanan. Oh di ruang pelayanan. Iya. Kenapa kita taruh di dua tempat tersebut, dua titik tersebut? Karena setiap kita rapat di sini, kita selalu bisa melihat inilah bentuk komitmen yang harus kita jaga dan tingkatkan. Dan kenapa kita juga taruh di ruang pelayanan? Karena di sanalah pintu utama, window utama, gerbang utama tempat kita memberikan pelayanan. Sehingga masyarakat dan sahabat bisa melihat, dan selalu kita sebagai instan di KJRI mematri dalam diri bahwasanya pelayanan itu merupakan tugas utama kita. Jadi betul-betul misi prioritas ya. Iya. Dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bahkan sampai memperoleh predikat WBK. Menjadi Wilayah bebas pengakuan atas komitmen KJRI untuk bekerja keras mewujudkan WBK ya. Betul sekali, Pak. Terima kasih ya. Siap. Kita mau melihat juga situasi di waterfront, Pak Siap. Faiz. Tapi di situ saya lihat ada ruangan khusus warna hijau, itu boleh kami lihat ruang apa itu? Oh, terima kasih Pak. Silakan, ini ruangan kerja saya. Oh. Ya, tempat saya sehari-hari mengerjakan tugas-tugas kantor, menerima masukan ataupun menerima arahan dan melaksanakan arahan. Juga kalau ada staff ada masalah di depan, mereka akan datang ke saya atau saya akan datang ke sana. Tapi inilah ruangan keseharian saya, tempat saya bekerja. Keren sekali ya ruangannya. Karena dan tidak itu relatif, Pak. Tapi yang pasti kita membuat diri kita nyaman. Karena kalau kita sudah nyaman, maka kenyamanan diri kita itu pasti akan mengalir, menginfek ke tempat kerja, ke rekan kerja kita, dan kemana aja. Kalau dari titik kita sudah bisa buat nyaman, kita mau juga buat sekeliling kita dan tempat yang lain juga menjadi nyaman. Jadi itu merupakan motif atau intention kami untuk membuat segala macam hal yang bersentuhan dengan kita itu senyaman mungkin, seenak mungkin, baik ruangan pribadi maupun di ruangan sekitar kami dan yang seluasnya. Itu juga prinsip dari pelindungan. Pelindungan itu dimulai dari diri sendiri. Kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Sudah bisa kita melindungi diri kita, baru kita melindungi sekitar kita dan sebanyak mungkin orang. Itulah prinsip yang dibawa juga ke tempat bekerja. Mantap Pak Faiz. Tapi omong-omong ini masih ada bau cat. Ini memang baru ini renovasi atau baru? Iya, barusan kita make up, barusan di touch up tadi dalam konteks progresif. Setiap hari kita harus bisa membuat progres, baik dari sisi kerjaan maupun dari sisi ruangan. Bagaimana kita bisa merasa nyaman? Tentu saja kita mau membuat orang juga nyaman. Itulah alasan untuk membuat Mantap, ya. ruangan ini menjadi sangat bersih, ruangan kerjanya pasti nyaman untuk bekerja dengan semangat pengabdian tertinggi, pelayanan terbaik. Iya. Pak Faiz, nanti kita bersama-sama menuju Cape Town ya. Siap. Terima kasih. Siap, ya. kita akan kunjungi area kerja utama kita di luar kantor di pelabuhan waterfront, di mana para ABK bersandar dan berkumpul, dan kita juga akan ada membuat sebuah tempat pertemuan, ruangan khusus, gedung khusus
untuk menampung para ABK yang kita sebut dengan rumah singgah ABK. Siap, terima kasih. Yuk kita kesana yuk. Siap. Kita sudah sampai waterfall. Okay, that one there is fine. It's more wider. Wah, di sana kelihatan ada warga negara Indonesia. Namanya Mbak Eci. Kenalan dari KJRI. Beliau tinggal di sini. Bang udah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Mbak Eci ya. Iya. Tinggal di sini udah berapa lama? 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun dan suami orang sini. Wah, jadi apa? Oke, ini. Warga negara berkeluarga negaraan mixed married ya. Iya, Mixed married dan anak-anak jadi statusnya Dua kenegaraan. ABG. Sebagai anak. Oh. Ada Bukan, warga bukan anak baru gede. Iya, tapi ada warga Ganda. Nah, kalau ini di Mbak Eci, masalahnya apa ya kalau anak berkeluarga negaraan sama perkawinan campur itu pernah nggak ada masalah? Kalau masalah sih, masalah nggak ada ya. Kalau misalnya jadi anak-anak ABG, masalahnya sih hanya satu aja, nanti kalau udah usia 18 sampai 21 kan harus milih. Nah itu aja sih. Tapi Oh. kalau masalah perkawinan alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Karena Bu Eci-nya itu tertib dari awal. Iya, Kalau administrasi. dari awal itu tertib, Dokumennya tertib. buat surat pernikahannya ada, terus melaporkan ke KJRI, KJRI juga menerbitkan paspor. Itu mah nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau dari awal Nggak. menikah itu nggak membuat perkawinan, nggak laporan ke KJRI. Nah disitulah berpangkal dari masalah. Ini kembali tadi ke konteks 3 formula kita melakukan perlindungan untuk pelayanan itu kan pertama preventif, penanganan kasus, sama sosialisasi. Nah di konteks preventif ini mencegah masalah, sebelum menimbul masalah itu dengan dokumentasi yang baik dan benar. Itu yang selalu menjadi pangkal masalah AW-nya dua negeri itu. Dalam konteks khususnya ABG tadi ya, adil keturunan ganda. Karena kan nggak mungkin ada anak kalau nggak ada mama dan bapak. Nah, kita ada mama dan bapak ini harus ada dokumen ini perkawinannya. Nah ini yang selalu yang sering kita temui di KJRI, dan saya yakin di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, dokumen perkawinan mixed marriage ini yang selalu sering diabaikan oleh pasangan yang mixed marriage, yang perkawinan campur. Mereka anggap, udah. Mungkin mereka nggak sadar juga. Iya. Jadi kalau misalnya nggak tahu dan nggak mau tahu juga, take likely gitu ya, ambil gampang aja. Justru masalah karena kalau anak sudah lahir, anak lahir kan harus ada paspor. Paspor harus ada akte kelahiran. Akte kelahiran harus ada akte perkawinan. Nggak mungkin ada lahir anak kalau nggak ada mama dan bapak. Nggak mungkin ada kelahiran kalau nggak ada perkawinan. Nah ini yang dalam kesempatan ini contoh baik dari Ibu Eci yang dari awal secara tertib ya menyelesaikan dokumen-dokumen perkawinannya, melaporkannya ke KJRI, lahir anaknya melaporkan ke KJRI, memastikan
dua sistem di Indonesia dan Afrika Selatan terdokumentasi Dua-duanya. dan mendapatkan dokumen, itu insya Allah nggak akan ada masalah. Tapi kalau dari awal tidak ada, nggak melapor, susah. Karena ibarat penyakit tadi, semakin lama semakin parah. Begitu sudah 18 tahun anaknya, Tiba-tiba bingung. bingung. Tapi dari awalnya Nggak didokumentasikan dan tidak dilaporkan. Jadi ini Bu Eci contoh yang baik bagi WNI di luar negeri yang memastikan seluruh dokumen catatan sipilnya, mulai dari kelahiran, perkawinan, kemudian dan sipil yang lain itu didokumentasikan di dua belah negara. Namanya ibaratnya dua keluarga ya, dua negara ya, maka keduanya saling terinformasikan. Untuk proses pengajuan status anak berkewarganegaraan ganda mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sulit nggak? Kebetulan enggak ya. Kalau kita betul kata Pak Faiz tadi, semua dokumentasinya ada. Waktu itu kebetulan anak saya yang pertama, anak Indonesia pertama yang berkewarganegaraan ganda. Jadi kan waktu itu peraturannya saya ingat tahun 2006. Sedangkan anak saya lahir tahun 2006. Jadi anak saya pertama itu mendapatkan putusan, namanya putusan. Jadi ada dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan ada kayak sertifikatnya. Sedangkan anak saya yang kedua lahir tahun 2007, dia langsung dapat aja sih paspor segala. Jadi alhamdulillah gampang sih waktu itu. Nah, Mbak Eci udah 20 tahun di sini, rindu nggak dengan tanah air? Bagaimana, masih rindu sama Indonesia tuh nggak? Ya iyalah, kalau pastilah setiap kali juga. Kalau rindu kita sama-sama masih ingat lagunya tanah air ku tidak terlupakan. Ada Lisa sebagai nyanyi Terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, hilang dari kamu, karena aku yang cintai. Nah ini ternyata tadi ada mbak-mbak ini dari mana? Dari mana ini mbak? Kita dari Indonesia. Oh, dari Indonesia, dari mana maksudnya? Saya aslinya orang Malang loh, asli. Oh, orang Malang kali itu kan model Jawa Timuran. Ya. Bisa parian nggak kalau orang Malang? Parian. Kalau nggak aku kasih parian. Opik. Ireng-ireng ning papan peron, mlaku-mlaku bareng seban Wih, Tunggu getak gentung. dari kini dalam rangka apa? Aku kah? Aku dijak bojoku mlaku-mlaku honeymoon. oh bener, cuacanya bulan madu ini. Honeymoon. Yoi. Oh Malang bisa ngomong honeymoon. Ya iso rek, masa gak iso. Aduh cik laji pirek, aduh honeymoon. Aduh, tuku sawut kok dicampur timun. Opik. Jare ini wis kewut kok jaluk honeymoon. Iya. Waduh, mantep rek. Anak buah katolo ta sampean iki. Loh, tutu. Waduh. Subtitle. Kocone waterfront ono ning Cape Town, cekap semanten menawi saman semol. Kan dicitereng ini pasti wong wong Malang iki. Wah. Ayo, Ya wis, siap-siap lek tenang. Siap-siap. Kita lihat di bawah. Siap-siap ya makan Komen. rujak cingur. Ya. Tahu campur. Nanti kita Ayo rujak butuh cingur komen tahu ya. campur ya. Translationnya apa gitu. Ya wis saya kolem, mudah-mudahan. kolem, yuk. Ayo. Kolem. Kolem. Ini yang kepanasan pakai topi, nggak pakai topi, nggak pakai topi. Waduh. Buat dapat apa ini? Jaket hangat ya? Ya kan? Alhamdulillah. Sampai ke Sanubari tuh. Ya aman ini. Coba jaketnya tulisannya apa? Oh, Konsulat Jenderal Indonesia. Pakai yang belum pakai topi nih. Pakai topi-topi. Oke, ya. Tapi nanti masing-masing dapat jaket kan? Dapat. Nah, yang sekarang yang ada dulu. Nah. Oh. Sami.
Ji, matur nuwun sangat Mas. Aduh. Saya selalu Mas, jaga kesehatan ya. Jaga matur nuwun sangat. Ya. Makasih banyak Pak. Ya. Coba dipakai semua dulu. Coba pengakuannya bagaimana? Pengakuannya membantu. Oh iya, dipakai semua terus kelihatan di kita. Gagah banget. Dan cuacanya memang masih cocok pakai jaket ini. Kita merasa badan ini. Kita sanubari. Mas Anwar, pengakuannya. Iya. Setelah menggunakan apa ini? Jaket. Jaket dari Kajian Captain, apa rasa yang dirasain apa? Apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah, Hangat. dengan rasa syukur kepada Allah kita ditemukan dengan sesama orang kita, tanah air Alhamdulillah. kita, bersama Indonesia. Dengan memberi jaket ini hangatnya serasa sehangat tanah air kita Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Merdeka. Amin. Merdeka. Merdeka. Semangat, semangat. Cita tanah air kita Indonesia. Indonesia. Wah, makin ganteng kalian ya. Waduh, ini bahaya ini. Keren. Ini ya. Ganteng-ganteng pelaut ya. Kamu tenggelam itu sama jaket. Ayo, nama siapa? Nama saya Sasmito. Oke. Posisi ada di negara Cape Town. Oh, Ya, salam buat keluarga saya dan istri saya sama orang tua saya. Istrinya siapa? Istrinya Siti Harningsih. Jangan sampai salah nama ya. Ya. Nah, Ibu saya Karyati, mertua Ibu sama ibu mertuanya lupa. Yang laut. Berarti jangan sampai dapat mertua baru ya. Siapa? Salam Sunarti. Oh ya, Bu Sunarti. Salam buat keluarga. Tolong doain anak yang lagi merantau biar cita-citanya sukses dan buat masa depan anak. Amin. 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 Nah itu Indonesia. Ibu Sunarti, ini putranya ada di sini. Mohon doanya karena doa ada di telapak kaki ibu dan restu atau yang paling keramat, senjata paling keramat adalah doa dari ibu. Mungkin ada yang juga sini nih. Ayo coba kasih salam ke komen, salam ke keluarga. Ini dari mana? Dari mana? Udah kawin belum? Oh, belum. Kalau belum kawin berarti cari pasangan. Ya. Salamnya ke pacarnya. Mantan buat mantan. Punya pacar nggak? Punya. Oh. Pacarnya sabun. Ayo. Ada yang mau salamin? Nama dan dari mana? Kalpadi. Alfiandi Alfiandi. Dari Tegal. Dari Tegal. Salam untuk Bapak Ibu. Mama. Mama ya? Oh, Mama ya. Aku manggilnya Mama. Mama. Namanya Oh, siapa? paling modern generasi sekarang. Hah? Masya Allah ya. Ibu Karniti. Ibu Kaniti. Ayah, Bapak. Saya namanya Bapak Radi. Salam apa? Salam minta doanya biar Amin. sehat terus Amin. sampai kontrak finish. Ya, ini Bapak Ibu putranya ada di sini. Mohon doa, sudah jauh ini jaraknya 9.470 km dari Indonesia supaya mereka diberikan keselamatan. Terima kasih banyak. Siapa lagi yang mau nitip salam? Ayo. Masa belum ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa untuk seluruh rakyat Indonesia juga ya. Salam. Merdeka. Merdeka. Saya ucapkan salam dan sangat bersyukur saya di sini dengan nama Anwar Saifuddin. Asal saya Tegal. Dan saya mohon doanya dari Bapak dan Ibu. Dan saya mohon doa sekali untuk istri saya yang saat ini lagi mengandung menjalan 8 bulan. Semoga perjalanan lahirannya lancar. Amin. Semoga pekerjaan saya di sini diberi lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya Bapak, Ibu, istriku, anakku yang tercinta di tanah air Indonesia. Mohon doanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.
Makasih. Udah ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Kalau ada apa-apa ya, info ke kita, jangan takut-takut, jangan khawatir. Saya sudah senang dapat kabar dari kokinya, dari Fatihnya, Anwar, dan terutama dari tempat sukunya. Nah, jadi untuk kebahagiaan dan perlindungan kita semua, kita berdoa ya, di hari Jumat yang berkah ini supaya semua kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Siang banget. Telepon aja mereka. Barang-barangnya aja sama sini. Dari sini kita meneruskan perjalanan memenuhi undangan tadi untuk makan rujak cingur, bukan rujak cingur, makan tahu lontong, tahu bumbu. Coba kita tahu campur, maaf. Jadi kita bisa temukan apakah tahu campur tersedia di Cape Town atau tidak, nanti kita bisa saksikan bersama-sama. Masa di Cape Town yang jauh ini bisa ditemukan tahu campur, makanan khas Jawa Timur. Ya, akhirnya kita mendatangi rumah teman yang tadi dari Ngalam, katanya dimasakin tahu campur, uhat campur, apa bener? Oh iya, ini tahu campur ya Mas Lia? Iya Pak, tahu campur. Wah, ini yang memasak ini Khas Jawa Mbak Suli. Timur. Tahu. Oh ini Mbak Suli ini adalah chefnya sini ya, di Cape Town sini ya Mbak Suli. Jadi khasnya Kebetulan, Jawa Bapak. Timur. Ya. Oh, tuh. Nikmat banget ini kayaknya. Ini, ini nih dia. Wah. Salo, nih Oh, kalau di sini. bahan-bahannya. Ya. Oh, ini namanya petis. Ada petisnya. Nih. Terus kemudian ini ya petisnya ya. Ya, jadi dari sini Oh, dulu petis. cara ininya. Ya. Dari sini dulu ke sini. Iya. Nah, terus diaduk dulu. Diaduk. Nanti baru dikasih bahan yang lain. Ah, Ini ada ya. ini khasnya ini kebetulan singkong diparut dan ada bumbu-bumbunya. Oke. Nah, Singkong dan ini. bumbu-bumbunya. Nah, ini seperti ini cara Hmm. menghidangkannya. Ini kali ini apa ini? Nah, itu Ini? kikilnya. Oke ya. Ya, tunjang ya, gule-gule ya apa kalau untuk kaki sapi. Oh, kaki sapi. Ya. Ini terus ini lontongnya ya. Lontongnya Ya, situ. iya. Wah, enak ini. Dengar-dengar katanya mau buka restoran di Batu. Insya Allah, Ini doain termasuk- saja. Ini termasuk spesialitasnya ya. Wih. Wah, luar biasa ini baunya aja udah kayak gini. Nah, Wah, ya. betul bikin lapar ini. Biasanya kalau kita ke sini Oh, Nih. gagal diet, gagal diet ya. gagal diet kita. Nah. Apa Is? Siapapun yang Ini Hah? program diet kalau kemari pasti gagal. Oh. ini Waduh, kuah sotonya. Ini. luar biasa. Nah, seperti Wah. ini. Oh, Nah, nikmat. ini ada daging sapi dan kikil tadi. Ini sama, tapi Oh. ini porsi yang ini lebih panas lagi. Oh, Insya Allah rasanya tidak mengecewakan. Wah, cocok. Iya. Terus, nah, di depan nanti yang lain kita ini. Ayo, Dilanjut sana ya. ya, mau ngerakit lagi. Ya, ini kan Ya, ya. Pelengkap. Ini
Ini yang sudah siap disajikan, tahu campur, betul-betul istimewa. Wah, ini namanya makanan khas Jawa Timur, kalau nggak salah ini Malang. Jadi orang Cape Town di sini jangan khawatir, atau orang Malang yang ke Cape Town jangan khawatir kerinduan terhadap makanan khas. Di sini kita masih bisa temukan makanan khas itu. Buat campur. Nah, ya apa namanya tadi? Ini aku baru perdana ini mendengar Tahu namanya. campur. Uhat Purcam. Tahu Ah, iya. campur. Uhat Purcam. Ya. Uhat Purcam. Uhat Purcam. Runcap. Seperti sini sore ya. Coba kita lihat ya. Ini Diudek-udek. saya pribadi Itu baru pertama ini. Uhat Sama-sama Purcam ini. menyaksikan dan mencoba tahu campur. Endil. Gimana rasanya? Kita coba. Coba. Bismillah. Tim aduk nih, tim aduk. Kita aduk dulu saudara-saudara. Saudara-saudara ini pada menikmati Yang dari bawah apa kita benar naikin ke atas. masakan tahu campur Yang itu kiri kita bawa ke istimewa, kanan. katanya begitu. Nah, mereka belum Sehingga baca tahu mengenai ternyata ada makanan dinamakan. tunggu kita lihat ininya. Ada tahu pasti ini. Iya. Terus ada Singkong. singkong digoreng. Rasanya gimana, goreng. Pak Sep? Bentuknya menarik, rasanya jos. Rasanya baru pertama kali juga ya? Iya, pertama Baru kali nih pertama. Pak. Oh, ini pertama kali. Mantul, ini enak Mantul. banget. Enak Petis ya? juga. Wow. Jawa Timur. Jawa Rasanya Timur ya. rasanya beda Seger, betul ya? seger. Seger ya? Coba. Seger-seger apa gitu ya? Petisnya Wah. kurang nggak? Kalau kurang ditambahin. Boleh, soal lagi. Gimana nih? Ini yang Mas Faiz ini dari Sambelnya. Aceh nih. Belum pernah lihat makanan model tahu campur Jawa Timur. Gimana rasanya? Maknyus renyah menggelitik di ini nih di Iya. gigi-gigi sama lidah ini meresap sampai ke hati sanubari. Mantul Ini ini. betul-betul ya. Segar, segar. Beda ya makanannya, unik ya rasanya. Hmm. Nah, ini ada chefnya Roti Mas Soli. Nah, Mas Soli, ini. ya, Pak Ibu bagaimana? Ini aktornya rasanya? ini. aktornya. Pelaku utamanya ini nih membuat semua kita kalau ke sini pasti gagal diet. Namanya Iya. Pak Suli terima kasih. Terima kasih banyak. Baik kelas dulu untuk Pak Suli. Kelas dulu. Mas Soli. Mantul. Ya. Ada yang kurang-kurang nggak rasanya? Ini kurang banyak. Nah, kurang banyak. Boleh nambah. Ya. Ini adalah penutup acara kita dari perjalanan waterfront tadi. Akhirnya Pelabuhan, diundang ketemu makan juga. menikmati makanan khas Malang atau Jawa Timur yaitu tahu campur. Dengan demikian kita bisa segera akhirin karena kalau nggak diakhirin kapan Ini saya kapan makannya. eksekusinya ini? Makasih. Punya Mbak Suli top. Marco top. Wah, Ini ini dessertnya. namanya dessert es krim dicampur Pakai tape ketan hitam. ketan hitam. Mantul Mbak Suli. Ini kalau seperti ini apa nggak ngiler ya? Waduh. Apalagi cuacanya udah panas gini. Wah, ini bikinnya bikin sendiri atau gimana ini, Mbak Suli? Bikin sendiri Bapak. Bikin sendiri ya? Alhamdulillah raginya dari Indonesia. Ragi tapenya dari Indonesia. Bawa juga lagi untuk membuat tape, untuk membuat tempe juga. Oh, jadi bahan-bahannya ada tapi dibikin sendiri ya, termasuk Ya, tape ya. ketan hitam. Prosesnya sudah tahu lah ya. Nah, bagaimana cara prosesnya? Direndam dulu semalaman beras ketan hitamnya, lalu dicuci bersih. Kalau saya masak dulu seperti di aron gitu, terus nanti dikukus, didinginkan dan baru dikasih ragi gitu. Iya. Berapa lama kira-kira mulai dari bahan mentah sampai 3 jadi? hari matang. Matang. Jadi Oh. begitu juga dengan membuat tempe. Jadi nanti kalau Alhamdulillah. sudah habis, ini teman-teman semua kalau udah habis minimal harus nunggu 3 hari. 3 hari. Dan ini pas banget hari ini 3 hari. Jadi rezeki ini Bapak. Monggo Pak. Jumat berapa?
Iya. Ayo monggo itu. Bapak. Ini kalau sudah makanan ini saya jadi ingat tetangga saya yang di Malang. Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasanya itu kan bahasa itu ya Jawa. Jadi ditawarin makan nggak bisa bahasa Indonesia. Ayo silakan makan. Maaf Pak, saya sudah lapar Pak. Makasih. Maksudnya saya udah kenyang Pak, saya sudah lapar Pak, maaf Pak, makasih. Nggak bisa bahasa Indonesia benar Pak? Iya itu kisah nyata. Zaman waktu. Saking itunya aja, excitednya. Coba ini, coba ini. Jadi bagaimana? Ini Mas Faiz. Ini seperti kita berjalan berhari-hari di gurun pasir, terus ketemu oase. Oh. Rasanya gimana nih? Maknyus. Nano. Rasanya manis, asem, campur, tapi jadi sebuah kombinasi yang yahut. Wah, mantul. top. Nah, ini ada tamu juga jauh dari Jakarta. Oh, tapi sering kali ke Cape Town ini. Aduh. Gimana Mas Wazir? Rasanya Mas Wazir? Rasanya orisinil. Orisinil kayak ban Gojek. Kalau lihat Mbak Suli, Bu Suli, rasanya seperti rasa Bu Suli. Udah top ya? Iya. Jadi disebut rasa Bu Suli itu udah top lah. Udah top. Di Afrika Selatan Karena rasa Bu Suli itu artinya udah rasanya top, enak. Koki Cape Town. Itu ada Mbak Fian. Gimana? Oh, belum nyobain. Cobain. Udah ini mau nyoba. Oh. Mbak Fian Boleh ini. suap-suapan Pak ya? Suap-suapan boleh. Aduh. Suap-suapan boleh. Waduh, Tapi bentar sebagai ya. manusia biasa, kita nggak boleh suap menyuap. Wah, benar. Karena itu ada hukumnya tersendiri. Kalau suap-suapan boleh, suap menyuap tidak boleh. Baiklah, ini dengan adanya dessert yang top, maka selesailah sudah, dan kita akan kembali pada episode yang lain mengenai Cape Town dan nano mengenai Cape Town. Makasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.